Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maulida. Kali ini kita akan bahas tentang analisis struktur dan semantik. Nah, sebelumnya apa kabar buat kalian semua? Semoga selalu sehat selalu dalam menjalani aktivitas minggu ini dan tetap semangat. Oke, kita langsung ke teori. Pertama, kita akan bahas tentang analisis struktural. Nah, Analisis struktural ini, sajak atau karya sastra merupakan sebuah struktur. Nah, struktur yang di sini maksudnya karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem. Nah, antara unsur-unsurnya terjadi berhubungan antara timbal balik dan saling menentukan. Jadi, kesatuan unsur di dalam karya sastra bukan hanya berupa kumpulan atau tumpukan dan hal-hal atau benda yang berdiri sendiri, melainkan hal-hal itu saling terikat, saling berkaitan, dan saling bergantung. Piaget via Hawkes mengartikan tentang pengertian struktur ini adalah adanya rangkaian kesatuan yang meliputi 3 ide dasar, yaitu ide kesatuan, ide transformasi, dan ide pengaturan diri sendiri atau self-regulation. Pertama, struktur itu merupakan keseluruhan yang bulat, yaitu bagian-bagian yang membentuk dan tidak dapat berdiri sendiri di luar struktur itu. Lalu selanjutnya ada yang kedua, struktur itu berisi gagasan transformasi dalam arti bahwa struktur itu tidak statis. Struktur itu mampu melakukan prosedur-prosedur transformasional dalam arti bahan-bahan baru diproses dengan prosedur melalui prosedur itu. Misalnya struktur kalimat, ia memetik bunga. Menurut pemikiran strukturalisme, dunia karya sastra merupakan dunia yang diciptakan Egarang lebih merupakan susunan hubungan daripada susunan benda-benda. Oleh karena itu, kodrat tiap unsur dalam struktur itu tidak mempunyai makna dengan sendirinya, melainkan makna ditentukan oleh hubungan dengan semua unsur lainnya yang terkandung dalam struktur itu. Hawkes 1978 halaman 17-18. Dengan pengertian itu, maka analisis strukturan sajak adalah analisis sajak ke dalam unsur-unsur yang dan fungsinya dalam unsur struktur sajak, dan penguraian bahwa tiap unsur itu mempunyai makna hanya dalam berkaitan dengan unsur lainnya, bahkan tidak didasarkan tempat dan strukturnya. Lalu yang kedua, kita akan bahas analisis semiotik. Analisis sajak adalah usaha menangkap dan memberi makna kepada teks sajak. Karya sastra itu merupakan struktur yang bermakna. Bahasa sebagai medium karya sastra merupakan sistem semiotik atau ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti. Kata-kata dalam bahasa sebelum dipergunakan dalam karya sastra sudah merupakan lambang yang mempunyai arti yang ditentukan oleh perjanjian masyarakat atau bahasa dan ditentukan oleh konvensi masyarakat. Lambang-lambang atau tanda-tanda ketatabahasaan itu berupa satuan-satuan bunyi dan mempunyai arti oleh konvensi masyarakat. Bahasa itu merupakan sistem ketandaan yang berdasarkan atau ditentukan oleh perjanjian masyarakat. Sistem ketandaan itu disebut semiotik. Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda, ada 3 jenis pokok, yaitu icon, indeks, dan simbol. Bahasa yang merupakan sistem tanda dan yang kemudian dalam karya sastra menjadi medium itu adalah sistem tanda tingkat pertama. Dalam ilmu-ilmu tanda atau semiotik, arti bahasa sebagai sistem tingkat pertama itu disebut meaning atau arti. Jadi, makna sajak atau karya sastra itu bukan semata-mata arti bahasanya, melainkan arti bahasa dan suasana, perasaan atas arti tambahan atau konotasi, daya liris, pengertian yang ditimbulkan, tanda-tanda kebahasaan atau tanda-tanda lain yang ditimbulkan oleh konvensi sastra. Karena hal ini telah diuraikan mengkaji dalam ide tidak lepas dari analisis semiotik. Puisi-puisi sajak secara semiotik pasti telah dikemukakan merupakan struktur tanda-tanda yang sistem bermakna ditentukan oleh konvensi. Lalu kita akan bahas latar belakang sejarah dan sosial budaya sastra. Struktural murni tidak menghubungkan unsur-unsur struktur dan sesuatu yang berada di luar strukturnya, karena makna setiap karya sastra itu ditentukan oleh jalinan dengan lain struktur itu sendiri. Setiap karya itu berdiri otonom, merupakan kesatuan yang utuh, bulat, dan mencukupi dirinya sendiri. Maknanya dicukupi oleh hubungan antara unsur yang terjalin dalam struktur sajak itu sendiri. Nah, sampai di situ teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mungkin hari ini penjelasannya agak pendek sekali ya, karena materinya memang sedikit sekali. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ke kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di minggu depan, and bye-bye, see you next